Kita bahas dulu soal menghindari consecutive loss. Kalau kita bilang menghindari consecutive loss, kita anggap gini deh. Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke pertanyaannya. Let's go. Oke, dari Pak Roni Herawan. Apabila hasil backtest sudah diketahui terdapat consecutive loss-nya dan probabilitas sudah bagus, adakah cara untuk menghindari consecutive loss-nya? Oke. Belum ya Pak ya? Ya. Dua nih, misalkan probabilitas metode 60%, artinya dalam 10 kali trade ada 6 trade profit dan 4 trade loss. Oke. Apabila sudah diketahui 6 trade profit, misalkan 6 kalinya profit deh, udah kejadian. Kita tetap lanjut atau stop Pak? Dan kapan bisa mulai OP lagi apabila ketemu momennya? Gimana Pak? Oke. Kita bahas dulu soal menghindari consecutive loss. Ya, sebenarnya ini agak gimana gitu. Gini Pak, dari data backtest itu kan Bapak tahu nih consecutive loss-nya berapa. Ya. Tujuannya adalah Bapak siap menghadapi loss-nya. Siapnya dengan cara apa sih? Kita mengatur money management. Ya. Kita mengatur risk per trade kita berapa. Misal, consecutive loss terjadi sampai 5 kali. Berarti ya kita ngatur dong, jangan sampai kita pakai risk per trade-nya 5% per trade. Iya, kalau misalkan terjadi 25%. 25%. Jadi tujuannya balik lagi bukan dihindari Pak. Ya. Tapi Bapak siap mengatur money manajemennya. Nah, pokoknya intinya kalau terjadi 5% berturut-turut, Bapak nggak frustasi ya Pak ya? Betul. Nah, kalau kita bilang menghindari consecutive loss, kita anggap gini deh contohnya. Kita tinggal di Jakarta nih. Kita tahu Jakarta itu macet Banget. Jadi kita gimana sih menghindari macet? Ya nggak bisa. Yang bisa kita lakuin adalah time manajemennya. Oh, bangunnya lebih awal. Betul. Biar berangkatnya lebih pagi ya Pak. Ya berangkat lebih pagi biar nggak telat. Betul. Gitu. Jadi balik lagi ke prinsipnya sama. Kita ada hal yang nggak bisa dihindari. Ya. Tapi ada hal yang bisa kita persiapkan. Nah ini Pak. Loss itu nggak bisa dihindarin, tapi bisa dibatesin Pak. Betul. Batasinnya dengan apa? Stop loss. Nah, itu harus tuh. Nah jadi Bapak juga jangan jadi kayak kebanyakan orang yang ketika lagi profit itu nggak mau pakai stop loss. Iya. Ya dong. Jadi gimana caranya Bapak sebagai trader? Bapak ketika kondisi profit tetap pakai stop loss, dan ketika Bapak lagi loss, Bapak tetap trading. Ya, jadi konsisten ya Pak ya. Betul, karena ada yang namanya probabilitas. Oke ya Pak Roni ya. Yuk lanjut Pak. Dari Bobby Marcel. Bandung perasaan nggak jauh dari kantor TF. Kapan dong di Bandung? Wah, Pas ini udah pas. banget nih. Pendaftaran Q&A di Bandung sudah dibuka. Udah Pak. Acaranya tanggal berapa? Tanggal 19 November di Haris Hotel Festival Citylink. Ya, Nah, ini kuota terbatas ya. banget. Jadi banget. buru-buru daftar dan peserta yang terpilih itu pengguna aplikasi. Betul. Kalau pengguna aplikasi kesempatannya lebih gede. Betul. Dan ini 2 kota terakhir ya Pak ya. Ya. Jangan dilewatin. Dan ingat, gratis. Nah, oke Pak. Yuk lanjut. Dari Abarut D. Malam Pak, saya mau bertanya apakah ada trik atau conditioning tertentu agar psikologi trader tetap terjaga? Karena walaupun sudah backtest berhari-hari dan dapat profit lumayan, tapi kalau trader itu mengalami momen nggak terima ketika loss pada saat trading real, itu dia bisa lupain Pak hasil backtestnya dan jadi buyar karena mengalami momen nggak terima itu. Gimana Pak? Oke, kalau udah ada data backtestnya, berarti masalahnya atau apa ya bahasanya kurangnya di mental. Ya. Karena ketika ngejalanin loss kan tetap ada kondisi nggak siap ya. Berarti ini mentalnya Pak. Ini sama kayak kita lagi awal-awal belajar nyetir. Ada rasa takut gak sih nyetir? Pastilah Pak. Apalagi Takut. baru pertama kali pegang setir ya. Iya, takut nabrak, takut Kesenggol sama nyerempet. betul. Banyak banget. Banyak banget. Jadi ini mental Pak. Jadi gimana sih Bapak harus ngebentuk, jadi gimana caranya Bapak harus ngebentuk mental. Kalau kita nyetir berarti kita harus ngebiasain nyetir. Dibiasain lebih sering ya Pak ya? Ya, lebih sering. Nah kalau trading berarti Bapak tetap harus trading Pak. Ya. Nah ini ada 2 pilihan nih Pak untuk Bapak forward testnya nih dari hasil back testnya. Pertama Bapak pakai aplikasi Traders Family. Nah ini Nah, udah sering kita bicarain di video-video YouTube ya Pak ya? Betul. Bisa dapat income. bisa dapat income tanpa modal. Ya. Otomatis ngebentuk mentalnya juga nih. Ya. Nah kalau misalnya kita ngomong membangun mental, soalnya kita udah dengar-dengar dari klien-klien nih. Bener-bener mirip kayak real account.
Ya, ada rasa hilangnya kan? Ya, terus juga bisa dapetin duit juga Pak. Betul. Bisa dapetin income. Betul. Itu enaknya. Nah, opsi kedua adalah Bapak ke real account. Ya. Tapi di sini Bapak bisa menggunakan resiko terkecilnya, Pak. Betul. Karena kan Bapak masih ragu nih. Mentalnya belum jadi. Belum siap. Otomatis jangan pakai resiko yang besar dong. Ya. Pakailah resiko yang terkecil. Nanti kalau pelan-pelan Bapak udah mulai pede, resikonya tinggal disesuaikan lagi. Ya, kalau misalnya kita inget kayak naik mobil tadi, belajar, injek gasnya jangan langsung dalam ya Pak ya. Betul. Pelan-pelan dulu. Betul. Paling 20 km, 40 km. 40, ya. Oke ya Pak ya. Ya. Yuk lanjut Pak. Dari Abraham Pangabean. Pak, kapan TF buat kompetisi lagi? Kalau alasannya karena setelah kompetisi para pemenang tidak ada yang bisa konsisten, sepertinya bisa diterima. Karena TF bisa saja membuat kompetisi dengan aturan yang ketat. Gak boleh ubah SL, jika melanggar langsung didis Pak. Oke. Karena pending order adalah gaya trading, jadi sulit untuk trader yang market execution menggunakan aplikasinya. Gimana Pak? Oke, masalahnya ya kompetisi ini udah nggak efektif dan nggak sesuai sama tujuannya Traders Family nih. Yang mencetak real trader ya Pak ya? Betul, kan kita mau cetak trader, tapi di kompetisi tersebut jadinya Iya, adu-aduan gede-gedean profit. trader jackpot. Iya, Profitnya sampai ribuan persen. Aduh. betul. Ya. Jadi mau dikasih aturan seperti apapun sebenarnya tetap aja akan cari gede-gedean profit. Ya. Padahal dari kompetisi kita dulu itu ada hadiah pro trader. Nah sebenarnya ini tujuannya ya Pak ya? Betul, ada akun pro trader sebagai hadiah sama uang tunai nih. Ya. Tapi tetap yang menjadi tujuan dari kompetisi bukan akun pro tradernya, tapi hadiah tunainya. Iya. Malah tadi ketika dapat akun pro tradernya sama Pak, jackpotan juga. Aduh, Betul. itu PR banget. Jadinya, nah buat Pak Abraham nih, jadi ngapain lagi sih Traders Family bikin kompetisi? Ya. Karena pada ujung-ujungnya nih, belum tentu mereka benar-benar menjadi trader Pak. Iya. Yang ada cuma ngejar duit hadiahnya. Sama jackpotan Pak tradingnya. Akhirnya jadi jackpot. Itu menyimpang banget. Betul, nggak sesuai sama tujuan sekarang nih Traders Family mencari trader, Iya. mencetak trader. Yang real trader ya Pak ya? Ya, Nah lagi kalau misalnya kita bahas soal pro trader kan udah ada Pak yang dapat funding 5M. betul. Sudah ada yang berhasil mengelola dana sampai 5M dan sudah menjadi tim trader di Traders Family. Nah buat Pak Abraham join pro trader aja ya Pak ya? Betul. Mana tahu bisa dapat funding 5M juga. Iya, daripada ikut kompetisi Pak. Oke ya Pak ya. Nah buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. Di video manapun pasti kita jawab. Oke? Now or never, change your life.